Kami percaya Tuhan pagi hari ini biar hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kuasai ruangan ini Tuhan. Istimewa ruangan hati kami ini Tuhan. Setiap kami yang mendengar, setiap kami yang ada Tuhan. Penuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu nih Tuhan. Berikan kekuatan, berikan urapan, penyertaan yang dari Engkau Tuhan. Perkenanan Tuhan boleh terus terjadi Tuhan. Setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, Engkau yang berkenan Tuhan. Tetap Kau yang terbesar untuk kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Sekali lagi Bapa, sekali lagi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Berfirman untuk kami siap Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Allah kami yang hidup. Yang siap menyebut firman, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan haleluya. Mau tetap berdiri atau duduk? Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dari kalian. Masih semangat, amin. Boleh lambaikan tangan kita, shalom. 1 tahun loh Pak Binsar, saya baru diundang lagi. Saya lihat jadwal terakhir 19 Januari tahun yang lalu, berarti tepat 1 tahun ini. Seminggu lagi persis tahun persis, ulang tahun saya hadir di sini. Haleluya. Percaya dia dahsyat? Percaya dia luar biasa? Ayo semangat dong, udah pada makan belum ini? Kok kayaknya gara-gara di luar hujan, di sini ikut hujan. Semangat, amin? Amin? Semua baik-baik saja, amin? Medan Horas baik? Sumatera Utara baik, amin? Macet tidak di sana? Tidak, haleluya, puji Tuhan. Oh Medan tuh, saya pernah sampaikan ya, Medan itu keren loh Pak. Bener loh Pak. Di sini kemarin sore saya mendarat sampai di sini, traffic light kok ya masih macet toh Pak. Heran saya. Oh di Medan tuh hebat. Di sini pengatur lalu lintas lampunya cuma 3 ya, masih ingat ya? Cuma 3 toh, hijau, kuning, merah. Putus Pak. Di Medan saya dijemput oleh drivernya saya dijemput dari Kuala Namu, saya dijemput untuk ke sana, saya dijemput oleh driver, saya minta sengaja duduk di depan. Saya nggak mau di belakang, di depan. Sampai perempatan lampu merah. Dari jauh saya lihat hijau kuning nyala. Kedip-kedip mau merah. Kedip-kedip merah cedit. Saya sampai di situ. Saya pikir oleh drivernya kan mau direm Pak. Enggak loh Pak, di Medan loh Pak. Malah ditambah gas. Saya bilang sama drivernya, Pak, merah Pak. Supirnya dengan tenang begini. Tenang saja Pak Pendeta. Itu masih merah muda. Belum merah kali katanya. No, hari ini percaya bahwa ayo kita semua tertib lalu lintas. Amin. Amin. Anda cinta Indonesia? Saya percaya biar Tuhan juga melawat bangsa kita. Yang setuju katakan amin. 2026 biar penuh kemuliaan karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Nah, kapanpun, gara-gara kelamaan Pak. Kalau aminnya gak mantep, waktuku tambah 5 menit loh. Amin. Saya sengaja pesan tiket agak tak mundurin Pak pulangnya. Supaya saya dengerin aminnya dulu ini. Saya percaya. Percaya dia dahsyat? Masih ingat dahsyat saya? Loh kok dahsyat saya? Amin gimana sih? Masih ingat dahsyat saya? Kalau saya katakan Tuhan kau Allahku yang dahsyat, masih ingat? Makanya ngundang saya jangan lama-lama lagi Pak. Ini aja sudah gak ingat ya Pak. Ayo percaya dia dahsyat, amin. Habis kata-kata hidup saya untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan kok. Yang setuju katakan amin. Percaya dia dahsyat? Cukup hanya dikatakan dia luar biasa? Enggak cukup loh. Habis kata-kata hidup saya untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan. 2023 saya kena kanker stadium 4. Kalau Tuhan sanggup pulihkan, hari ini saya berdiri di sini, ada yang hanya kagum heran dengan dia kok. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Masih ingat uhnya? Amin.
Coba ini berapapun yang datang, saya nggak mau peduli berapapun jemaatnya. Ayo, siap yuk, tarik nafas yuk, saya mau denger nih. Tarik nafas dulu, ya siap. Kalau Tuhan kok Allahku yang dahsyat, yang kenceng, saya mau lihat di menteng kayak apa. Yes, ayo siap, tarik nafas yuk. Siap, Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Kok saya dengar cuma ini doang loh. Iya, ini sudah semua nih. Yang belakang kayaknya kayak pemain cadangan aja nih. Dari depan saya dengar loh ya, seperti asam lambung naik cuma percaya dia dahsyat, percaya dia luar biasa. Berikan tepuk tangan dong. Kau dahsyat Tuhan. Amin. Enggak ada kata-kata hidup lain kok. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jujur yuk, ada yang tahu? Ke depan 2026 masih panjang loh. Gak ada yang tahu apapun yang akan terjadi di depan sana. Yang setuju katakan amin. Saya gak ngerti apapun yang menjadi tema bulan ini. Tapi gak ngerti, saya ingin tergerak ini. Ayo, ketika awal 2026, ketika engkau gak ngerti apa yang akan terjadi di sana, kita mau belajar yuk. Bahwa Tuhan kita tetap luar biasa kok. Yang belakang belum amin nih Pak. Saya tak khotbah dari bawah, boleh gak sini? Tuhan kita tetap luar biasa kok. Yang setuju katakan amin. Tidak ada satupun yang tahu loh apa yang akan terjadi. Bahkan gak usah jauh-jauh deh. Nanti kita keluar dari pintu gereja ini gak ngerti loh apa yang akan terjadi. Setuju? Benar? Kalau kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan sana, jika hari ini, pertanyaan saya, jika hari ini Tuhan hanya memberikan kesempatan untuk kita hidup ada, misalkan hanya tinggal 24 jam, tinggal 1 hari. Ngomong 1 hari kok langsung tegang semua gini. Jika loh, saya lagi, jika Tuhan hanya tinggal memberikan kesempatan kita tinggal 1 hari, apa yang akan kita lakukan? Ayo. Sebagai suami, saya yakin sisa waktu 24 jam itu gak akan membentak istrinya. Simpel kok hari ini. Jika, sekali lagi jika, kesempatanmu yang kita gak ngerti apa yang ada di depan, kok sudah tinggal sebegini, apa yang akan kita lakukan? Dan saya balik lagi. Selama puluhan tahun kita ada di muka bumi ini, selama bertahun-tahun kita ada di gereja Menteng ini, saya balik nih. Apa yang sudah kita berikan? Ya kok kalau jemaat tegang begini, aku ikut tegang loh. Yes. Ayo. Saya terus berseru kok Tuhan. 25 tahun kau izinkan aku melayani, kayaknya belum cukup loh Tuhan. Amin. Hari ini tidak ada yang tahu apa yang ada terjadi di depan. Ke depan masih sangat panjang, bahkan kita nggak ngerti. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita ada hari ini, yuk. Apapun keadaanmu, apalagi dalam keadaan mungkin hari-hari ini masih nggak gampang loh. Hari-hari ini, klik siapin yuk PPT saya. Ini gambar saya tahun 2023, saya kesaksian, tahun lalu saya kesaksian bagaimana Tuhan pulihkan saya dari cancer. Mei sebetulnya saya mulai jatuh, tapi masih belum ke Singapura Mei. Juni sampai dengan Agustus dalam keadaan tergeletak, keadaan lemah, tidak berdaya. Untuk berjalan ke pesawat aja dibawa ke Singapura saya nggak kuat loh. Saya sudah kesaksian ini tahun lalu. Jalan aja nggak bisa saya. Cancer saya sebesar 13 cm, yang terbesar yang di dalam perut. Belum yang nyebar loh, tapi yang terbesar yang di dalam perut itu 13 cm. Singkat cerita saya dari Singapura.
Saya pulang pergi terus dari kemo terus dan selanjutnya. Kemo ketiga saya pendarahan besar, saya nggak akan kesaksian lengkap. Tapi justru ketika dalam keadaan saat pendarahan saya nggak berdaya, saya nggak bisa melihat. Karena saya ini gelap ada. Dalam keadaan nggak berdaya, lemah, tidak berdaya, saya diberkati dari satu ayat yang sangat simpel. Saat itu saya bertanya, Tuhan masih adakah kesempatan untuk jalanku di depan sana? Tuhan. Klik. Ini pertanyaan saya. Masih adakah jalan di depanku? Hari ini saya kepengen pertanyaan ini juga mungkin sama buat kita semua. Apa yang ada di depan kita? Dalam keadaan terkapar seperti itu, saya teringat satu tokoh yang luar biasa, Yosua. Saya diberkati sesuatu yang sangat simpel saat itu. Yosua dalam keadaan yang gak ngerti apapun, dia menerima pesan saat itu firman Tuhan kepada Yosua. Firman Tuhan mengatakan bahwa hambanya Musa mati. Kemudian diberikan tugas kepada Yosua. Yosua yang gak ngerti apa-apa loh, bagaimana saya mau melangkah ke depan. Yosua yang bimbang, kalaupun hari ini keadaan kita mengawali tahun 2026 juga gak ngerti yang di depan. Yosua saat itu jauh lebih parah. Aku gak mungkin untuk membawa bangsa besar ini ke tanah perjanjian. Sehingga firman Tuhan di dalam Yosua 1 dikatakan hanya kuatkan, teguhkan, yang diberikan kepada Yosua. Tapi jujur, Yosua yang bukan apa-apanya Musa, Yosua yang hanya pegawainya Musa saja, saat itu berpikir, bagaimana saya mau melangkah ke depan? Aku nggak tahu jalan itu, Tuhan. Bagaimana caraku dan sebagainya. Kalau hari ini pertanyaan kita juga sama, kita mau belajar yuk. Ayat ini benar-benar memberkati saya. Yuk klik. Yes. Mau lalui jalan di depan? Tuhan nggak ingin kita hanya stuck aja kok. Nggak ada yang amin Pak Binsar. Tuhan gak mau kita hanya stuck saja kok. Yang 7 katakan amin. Bahkan tadi sebelum jam 8 saya jalan-jalan pagi sudah ketemu ya Pak. Saya kaget Pak, dan saya gak kenal Pak. Wah pede, aku baru pakai celana pendek, santai jalan gini. Loh kok dipanggil deh, Pak Matius loh. Loh kok ada yang tahu saya. Saya pikir saya jauh dari Jogja loh. Tapi thank you Bu, disambut. Kalau enggak saya gak kenal tadi kalau enggak dipanggil Pak Matius ya. Kalau saya bilang enggak mungkin kan, karena nanti sebentar lagi ketemu. Oke, sekali lagi, tapi sekali lagi, enggak ngerti saya bisa ketemuan. Saya juga tiba-tiba Tuhan belokkan ke situ, caranya gue enggak ngerti. Ketemu soto Bang Udin, Pak. No, hari ini simple yuk, hari ini sederhana. Tuhan enggak ingin kita hanya stuck diam aja. Pelayananmu hanya stuck diam saja. Misimu hanya stuck diam saja. Maju ke depan. GBI Menteng, maju ke depan. Berikan tepuk tangan dong. Saya kalau ada dengan ini mungkin jemaatnya 100 seperti ini, saya semangat sekali ini ya. Amin. Amin. Hari ini simple kok. Hari ini kita nggak ngerti. Ayo, tapi sekali lagi, mari lalui jalan di depan yang belum pernah kita lalui. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Amin. Satu ayat yuk pelajaran dari apa yang Yosua. Yuk. Saya akan bacakan. Di dalam Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Saya nggak ada kesempatan untuk menjabarkan kenapa harus sedemikian panjang jarak antara tabut dengan kita yang ini. Tapi sekali lagi, saya lanjutkan dulu terus. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saat dalam keadaan terkapar saya nggak berdaya, pertanyaan saya saat itu berkata,
Bagaimana saya mau melangkah ke depan? Aku nggak ngerti loh jalan itu. Aku kayaknya nggak tahu. Aku ketakutan sama dengan Yosua. Ketika mendapat tugas yang sangat berat loh. Membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nggak mudah loh. Tapi satu ayat yang luar biasa saya dengar dalam Yosua 3 ayat 4. Dengan jelas. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Mau amin? Mau melangkah 2026? Belajar dengan Yosua apa yang dia lakukan, jalan itu yang belum pernah kamu lalui dahulu. Yang setuju katakan amin. Mari lalui yuk jalan di depanmu dengan apa sih yang dilakukan Yosua. Klik. Yes, mari lalui jalan di depanmu dengan ini yuk. Satu lagi yuk. Sederhana sekali kok. Hari ini saya nggak terlalu panjang. Karena tadi saya juga di WhatsApp oleh Bu Gembala. Pak Matius saya nggak nemenin kalau gitu. Oh kalau gitu khotbah saya cuma 10 menit. No. Saya kenal GBI Menteng gara-gara beliau pelayanan di Magelang kalau salah waktu itu. Saya lagi makan ketemu beliau dan sebagainya. Oke, puji Tuhan. Ini satu ayat sebelumnya. Keren. Pelajaran kita untuk belajar bagaimana mari melalui jalan di depanmu. Lalui jalan di depan yang belum pernah kamu lalui, apa yang dilakukan, yuk belajar yuk. Di dalam Yosua 3 ayat 3, saya bacakan lagi. Katanya, segera, sama-sama dengan saya katakan yuk segera. Yang belakang gak mau segera ini. Segera. Kapan? Segera setelah apa dulu nih? Keren loh. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku pilihan Lewi, suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berarti sederhana sekali. Apa sih artinya? Kapan kita harus segera mau melangkah untuk ke depan ini? Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan bicara hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita lihat gambaran selalu di dalam tabut perjanjian ada 2 kerubim, ada 2 malaikat, maaf. Ada 2 malaikat yang selalu ada di atas itu dengan lihat sinar yang selalu ada, itulah hadirat Tuhan. Hari ini ke depan apapun ketika engkau juga belum mengerti apa yang akan terjadi. Ini nomor 1. Hadirnya Tuhan. Yang amin cuma 3 lagi, Pak. Hadirnya Tuhan. Biarkan Tuhan hadir di dalam kesehatanmu. Saat itu saya dapatkan, yes, aku tunggu, aku percaya Tuhan, Kau hadir ketika aku dalam keadaan terkapar pun. Aku tetap menanti hadirat-Mu. Yang setuju katakan amin. Ayo klik ini. Tabut perjanjian selalu bicara masalah hadirat Tuhan. Berarti yang nomor 1 kita mau belajar yuk. Kapan segera melangkah? Setelah kamu mendapatkan yang namanya hadirnya Tuhan. Di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu. Begitu ada hadirnya Tuhan, segera bertindak. Yang belakang gak mau, saya tak kejar ke belakang, amin. Kamu dulu jadi kemana aja kamu, ha? Amin. Amin. Ayo, jangan bertindak, dengan kata lain. Jangan pernah bertindak kalau belum ada yang namanya hadirat Tuhan. Ketika kita nggak ngerti jalan mana, nggak pernah ada yang tahu. Siapkan yuk. Jalanmu tak terselamat oleh setiap hati. Yesus. Satu. Percaya. Ayo terus jangan diam dong. Ada rencana yang indah, paling gak terduga, tiada terduga kasih.
tebusan bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna dan janganmu damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Amin. Berarti sangat sederhana kok yang Yosua, yang saya dapatkan dari Yosua. Segera bertindak ketika ada hadirat Tuhan. Bahkan mohon maaf Pak, saya mengatakan bubarkan gereja kalau tidak ada hadirat Tuhan. Maaf, saya harus ngomong. Pentingnya hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya nggak pernah terpengaruh dengan berapapun jumlahnya. Bu Gembala juga sering pelayanan di Medan bersama dengan ribuan jemaat. Mungkin dengan 5 jemaat yang di Temanggung. Saya nggak mau terpengaruh kok. Yang paling penting hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hadirkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Yang amin cuma ibu itu satu. Amin. Wagem, hadirkan Tuhan dalam pelayananmu. Yang setuju katakan amin. Hari ini sangat simpel kok. Ternyata satu pelajaran yang sangat sederhana. Apa yang kita dapatkan? Segera bertindak. Begitu ada hadirat Tuhan. Tetapi dengan kata lain, jangan pernah melangkah sebelum ada hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yosua ingat kepada gurunya, yaitu Musa. Di dalam Keluaran 33, nggak usah dibuka. Saya nggak usah cerita terlalu lengkap, mungkin karena lembu emas itu. Tuhan itu sebetulnya sangat murka loh, sangat gak suka. Musa pun sampai gak tahan, dia buang 2 loh. Yang terjadi berapa banyak meninggal. Tapi setelah itu, Tuhan kalau sudah berjanji gak pernah ingkar janji kok. Yang setuju katakan amin. Biarpun dia sudah dikecewakan dengan orang-orang bangsa Israel yang keras tengkuknya, yang sangat mungkin ditinggal beberapa saat aja dia buat penyembahan-penyembahan lain dengan lembu emas yang betul-betul membuat tidak nyaman. Tapi dengan Tuhan masih berkatakan bahwa tetap, ayo pergilah, berjalanlah dari sini dan engkau dan bangsa itu bawa semua ke tanah yang pernah aku janjikan kepada nenek moyang, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pergi ke sana. Terus dia katakan. Tetapi dikatakan, aku hanya akan mengutus seorang malaikat bersama engkau. Dan aku tidak ada bersama dengan. Sekali lagi, dia tetap engkau sampai ke perjanjian, ke tanah perjanjian. Tetapi hanya aku kirimkan seorang malaikat. Di rumah dibaca di Keluaran 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan selanjutnya. Bahkan dikatakan bahwa ke negeri-negeri yang berimbas susu madu, tetapi aku tidak akan berjalan bersama engkau Musa. Jawaban Musa keren loh. Klik yuk. Di dalam Keluaran 33 ayat 15 ini. Nanti sebelumnya dibaca dulu. Keren. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat berarti dengan kata lain Musa juga mengajarkan kalau tidak ada hadirnya Tuhan, jangan bertindak. Satu lagi yang amin. Ini mau selesai sore ya kalau gitu ya, amin. Amin. Ini sudah diajarkan dengan sangat simpel kok. Berapa banyak acap kali kita melangkah lupa. Ada enggak nih Tuhan hadir? Musa mengajarkan ini loh. Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
Dengan kata lain, jika engkau tidak hadir bersama kami, biarpun kau kirimkan malaikatnya, nehi semilikide. Bahasa Ibrani itu. Saya enggak akan melangkah. Amin. Berarti dengan kata lain, ayo hadirat Tuhan jauh lebih penting. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Percaya kalau ada hadirat Tuhan rencananya indah, rencana yang indah tidak terduga, tiada terduga kasih-Mu saat heran dan besar bagiku. hadir. Arti kehadiran-Mu selalu Biar nyata di dalam hidupku. angkat semua bangga sebab-Mu, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, sekali lagi tepuk tangan dong. Sangat sederhana di pelajarannya. Kapan melangkah? Ketika Tuhan sudah hadir, ketika Tuhan membimbing. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, di dalam tabut perjanjian itu, apalagi sih isinya? Di dalamnya, yes. Sama-sama dengan saya katakan yuk, 2 loh batu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, Taurat Tuhan. Di dalam tabut perjanjian itu berisi loh batu atau Taurat Tuhan yang ditulis langsung oleh Tuhan. Tapi kita mau belajar yuk bahwa sedemikian pentingnya Taurat asal mulanya. Pentingnya firman Tuhan. Ayo toh, begitu naik yang amin kenceng satu aja lagi Pak. Amin. Besok Bapak sebagai dirijen aja begini Pak. Amin. Saya kepengen ibadah ini jangan hanya Anda nggak dapat apapun, tapi kepengen pulang tangkap. Amin. Amin. Saya nggak mau nanti yang nangkap hanya satu aja. Oman, amin, oman, amin. Amin. Yes, sama-sama dengan saya katakan Taurat Tuhan. Ayo, Mazmur 1 ayat 1, 2 dan 3. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk. Angkat tangan kita sama-sama katakan yuk, aku mau. Yang setuju katakan amin. Ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Ini kok jadi beda ya? Oh ya ada nih. Kesukaannya ialah, sorry, thank you. Wah ini di upgrade bagus sekali. Sama-sama dengan saya, ayo baca bersama ayat 2 yuk. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, apa yang direnungkan kita siang dan malam? Yang benar ini kan kalau di gereja. Ayo, Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 ini sekolah minggu aja, guru sekolah minggu sudah hafal semua. Tapi acap kali untuk Indo kita mendapatkan, Anda mau dapat berbuah, dapat berhasil, mau berhasil? Yuk ayat 3, klik. Yes, keren. Baca bersama dengan suara yang keras yuk. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya mau berhasil. Taurat Tuhan itu loh. Yang setuju katakan amin. Yang kesukaannya ialah Taurat.
yang merenungkannya siang dan amin. Mau lakukan itu? Berarti dengan kata lain, utamakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hormatilah hari Sabatmu, datang beribadah. Amin, 2 lagi tuh. Lah kalau hujan Pak, amin kita tetap datang apa tidur? Yes. Ini simple kok, simple. Ayo, sederhana. Percaya? Nah itu hujannya tambah kenceng. Berarti kode, Pak jangan bubarin dulu Pak, masih hujan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar yuk. Lakukan firman deh yang utama. Yang setuju katakan amin. Ada ayat yang mengatakan, hai suami, kasihilah. Ada ayatnya. Saya enggak memandang Tiur baru merit 1 tahun. Saya enggak memandang sebelahnya juga baru 6 bulan. Yes. Tapi yang agak lama yang mana nih? Kalau Wagem boleh enggak ya? Sudah berapa tahun merit? Wah, ini boleh ini 15 tahun. Hai suami, kasihilah. Sesama pendeta enggak boleh tersinggung. Yes, tenang aja. Tenang aja. Ada ayatnya loh. Hai suami, kasihilah. Jangan hanya tahu tok. Lakukannya. Amin. Kasihi, amin. Pandang dia. Kedap. Ya ampun, mandang aja takut gitu ya Pak Binsar. Saya ragu-ragu loh ini loh. Ayo pandang istrimu, sudah berapa tahun kamu gak pandang-pandangan. Ayo kedap gitu. Ayo pandang dia, pandang. Lu kok malah ngeliatin saya aja. Ayo amin. Dulu waktu pacaran emangnya gak pernah pandang-pandangan gitu. Amin. Pandang dia, Pak. Kalau firmannya mengatakan kasihilah istrimu. Suatu saat masak nasi goreng gosong pahit, nggak karuan, nggak bisa dimakan Pak. Saya mau nanya Pak, apalagi orang Sumatera Utara Pak. Wow, saya mau nanya, gosong pahit nggak bisa dimakan, mau tetap kasih atau bentak dia? Sumatera Utara, ingat Sumatera loh ya. Saya mau nanya, bentak atau tetap kasih? Berikan tepuk tangan dong, berikan tepuk tangan dong. Amin. Amin. Sebetulnya saya mau Wagem Pak, tapi saya nggak enak ya Pak. Yes. Bu, ada ayat lanjutannya tuh Bu. Pasti sudah hafal semua. Hai istri tunduk. Tampang kayak bapak ini kadang kalau di luar gereja ini keluar nyebelinya loh Bu. Kalau lagi keluar nyebelinya, ayo pegang tangannya dulu. Yes. Kalau lagi keluar nyebelinya, terutama kalau pas di luar gereja, lagi keluar kasarnya, nyebelinya keluar. Saya mau nanya Bu, mau tetap tunduk atau seruduk dia? Apa Bu? Tunduk, berikan tepuk tangan dong. Ini. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Amin. Yang datang suami istri ambil pegangan tangan yuk. Ayo 2026 yuk. Amin. Tiur baru setahun aja pegangan takut begitu. Ya, hari ini ayo utamakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang berikan tepuk tangan dong, berikan tepuk tangan dong. Klik yang paling bawah, ayo. Mari melangkah. Lo bentar dulu, mau pulang aja. Ini baru dibaca ya Mas. Ayo melangkah sesuai dengan firman Tuhan, mau amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu terang bagi jalan. Ayo katakan firman-Mu. Kakiku terang bagi jalanku. Waktuku
Amin. Sederhana sekali kok. Hadirnya Tuhan baru segera bertindak. Segera bertindak sesuai dengan firman. Yang setuju katakan amin. 2026 masih panjang sekali. Yang setuju katakan amin. Ini hubungannya sekarang dengan amanat agung. Yes. Yang masih ada 40 mau dilanjutkan, Pak? Hujannya berhenti, Pak. Ayo, satu lagi lanjut yuk. Saya mau selesaikan dulu. Masih ada beberapa, tetapi ini yang terakhir aja deh. Yang terakhir atau mau terus dilanjut? Habis bahannya ya. Ayo klik. Sama di dalam tabut berarti. Lah ya dah, Pak, lihat Pak Binsar. Sudah diangkat tuh 10 menit katanya. Ayo, sama-sama dengan saya katakan tongkat Harun yang bertunas. Di dalam tabut itu selain tadi berisi 2 loh batu tadi, ada tongkat Harun yang bertunas. Sama-sama dengan saya katakan tongkat. Sama-sama dengan saya katakan tongkat. Apa artinya si sebatang tongkat? Tongkat ini hanya kayu, potongan kayu yang sepertinya nggak mungkin bertumbuh. Dia sudah nggak ada akarnya kok, bahkan mungkin sudah dikulitin. Tapi dengar, ketika di dalam zaman perjanjian lama, tongkat ini adalah satu kode bahwa dia ini pemimpin suku. Ketika mengumpulkan dan ketika dia akan memberikan perintah supaya rakyatnya mendengar. Yang setuju katakan amin. Ayo bantu saya nggak ketik kalau salah. Bilangan 17 ayat 6, 7, 8. 3 ayat ini untuk membantu dulu. Bilangan ada? Bilangan 17. Bilangan 17 ayat 6, 7 dan 8. Sorry, saya nggak ngetik ini. Yes. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat. Sama-sama dengan saya katakan satu tongkat. Dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka ada 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Saya berhenti dulu, dengar. Tongkat Harun yang tidak mungkin untuk bertunas, tidak mungkin untuk bertumbuh, bahkan untuk berbunga. Hari ini dengar, di hadapan Tuhan yang mati. Sebatang tongkat yang sepertinya enggak ada artinya. Bertumbuh. Satu lagi yang amin. Bertumbuh. Bertunas. Berbunga. Artinya apa? Yes. Hari ini Anda jangan berkata bahwa aku Pak sudah tua, Pak aku gak mungkin ada gunanya. No. Amanat agung Tuhan dengar. Jadikan. Yes. Simple kok. Hanya dari satu Pak Binsar saja. Dengan wakil Pak Her aja? No. Semuanya bergerak ya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Anda boleh berkata seperti batang tongkat tadi yang mungkin tidak mungkin untuk bertumbuh. Anda boleh datang dengan mengatakan, Pak aku lemah. Aku gak berdaya. Aku gak mungkin bertumbuh. Sekali lagi saya ulangi. Tangkap ini yuk. Bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama dengan saya katakan yuk, saya mau.
Berarti dengan kata lain, dengar yuk, apa panggilan Tuhan? Ketika kepala suku mengangkat tongkat ini, dia panggil seluruh rakyatnya. Kalau Tuhan yang mengangkat ini hari ini, dengar, amanat agung harus jalan, harus bekerja. Saya ulangi lagi, bukan hanya dari gembala-gembalanya tok, semua bertindak. Catat Pak Gembala, yang amin catetin semua. Amin. Jangan lagi gak ada alasan, Pak, aku gak mungkin bertumbuh. Batang yang tidak ada artinya, yang tidak ada akarnya, yang tidak mungkin untuk bertumbuh pun, ketika di hadapan Tuhan bisa kok. Anda boleh berkata, Pak, aku sudah tua, Pak. Ini ngomong semua ya. Tapi bisa belajar ya. Hari ini dengar, apapun yang mustahil, apapun yang tidak mungkin, ketika ada di hadapan Tuhan, terus bertumbuh, berbuah, bertumbuh, berbuah, bertumbuh, berbuah. Saya rindu GBI Mental juga bertumbuh dong. Yang 7 katakan amin. Mau amin? Mau amin? Klik yuk. Dengar, panggilan untuk terus bertumbuh dan mau. Tidak ada alasan, Pak, aku gak bisa apa-apa, Pak. Gak ada. Aku hanya sebatang tongkat ya kecil yang gak ada artinya. No. Amanat agung. Perlu kamu semua orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo klik lagi ya, yang terakhir. Bagus gundul, Pak, bagus ada rambutnya, Pak. Ini Desember, ketika saya dipanggil Pak Edi, Pak Bambang Yonan, saya hampir 6 bulan saya cut semua, saya cancel semua pelayanan. Mei, Juni, Juli, Agustus, November saya stop semua pelayanan. Pertama pelayanan saya di Pak Albert Tanoni, GCC Impact Studio. Beliau yang mendoakan saya, dia bernubuat keren, Pak. Saat saya terkapar di rumah sakit di Jakarta, ketika saya mau dibawa ke Singapura, Pak Albert, Pastor Albert tunjuk saya. Pastor Matius dengar. Saat itu akhir Mei. Desember kembali ke GCC pelayanan Natal. Jujur, saat mendengar itu saya nangis. Keadaan berjalan aja gak mampu, Pastor, mana mungkin. Tapi dengar, ketika November akhir, beliau dengar saya sembuh. Dia kontak, awal Desember pelayanan GCC. Saya pelayanan GCC dan Medan dengar, saya juga dikontak. Saya malu. Pak, rambut saya masih, kepala saya masih gundul botak, Pak. Saya diberkati ini kok. Kalau urusan cancer aja Tuhan bisa sembuhkan. Dengar. Apalagi mau cuma numbuhkan rambut. Pak Herman berdoa. sorry. Tapi ini saya dapat dari Medan loh, bener loh. Kalau hanya rambut aja bagi Tuhan kecil. Karena dengar, ketika engkau terus di dalam Kristus, engkau semua adalah ciptaan baru. Satu ayat ini baca bersama yuk. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Klik. Yes. Di dalamnya tadi ada buli-buli emas, berani. Yuk, biar jalan di depan. Ubah jalan di depanmu yang tidak nampak itu menjadi bernilai emas. Mana yang tiada habis. Berikan tepuk tangan yuk, berikan tepuk tangan.